Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Alfia, calon guru penggerak Angkatan 8 TK Negeri Pembina Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Maksud pengajaran dan pendidikan berguna untuk beri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya. Pendidikan pada hakikatnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya pelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Siswa kurang motivasi dan pasif dalam pembelajaran. 2. Pembelajaran masih berfokus untuk ketuntasan materi daripada karakteristik. 3. Murid sebagai objek pembelajaran. 4. Saya mengutamakan hafalan materi. 5. Ketika saya melakukan evaluasi, maka banyak murid yang belum tuntas. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini merupakan tindakan yang kurang tepat. Kemudian, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan secara menyeluruh. Yang kedua, murid bukan objek tetapi merupakan sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator di dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid, karena anak memiliki keunikan atau kekhasan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, guru harus mampu mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, karena alam merupakan ruang lingkup untuk menemukan kembali jati diri, sosial budaya, dan eksplorasi. Sedangkan kodrat zaman adalah berbicara era yang dijalani anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan murid memiliki keterampilan sesuai zaman. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode studi center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. 4.
mengenali karakteristik murid dan latar belakang orang tua murid, dan menjalin komunikasi yang baik. 5. Menerapkan sistem among. Dalam bahasa Jawa, among dalam dimaksud dengan momong yang memiliki pengertian, yaitu mengasuh, membimbing, menjaga dengan penuh kasih sayang. Yang keenam yaitu menanamkan budi pekerti. Budi pekerti menanamkan nilai harkat martabat kemanusiaan, nilai moral watak, dan pada akhirnya pembentukan manusia yang berkepribadian. Kesimpulan, Ki Hajar Dewantara seorang pemerhati pendidikan dan pahlawan pendidikan. Pandangan Ki Hajar Dewantara berciri khas pada pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sistem among, pendidikan berpihak pada murid, dan budi pekerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.